Jumpa lagi Bapak Ibu di video yang lain. Bacaan dari Lukas 9 ayat 22 sampai 25. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Bagian awal dari bacaan ini memuat rumusan tentang karya Yesus sendiri. Menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu ditambah lagi tentang prinsip mendasar atau syarat mendasar mengikuti Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tadi saya mendengarkan satu khotbah yang hidup maksudnya, dari seseorang pengkhotbah dari gereja Ritus Timur di sebuah video. Ia berkata begini, banyak di antara kita yang merasa puas dengan sebutan orang Kristen. Padahal yakinkah kamu bahwa kita semua ini sudah hidup seperti yang Yesus inginkan? Harusnya tidak. Karena pada kenyataannya tidak setiap orang benar-benar menjiwai kekristenannya. Itu dikatakan. Dan dari penjabaran kemudian saya menangkap bahwa semakin terasa biasa. Orang tidak lagi risau ketika orang merasa cukup dengan gelar kekristenan itu. Saya orang Kristen dan cukup. Tidak berusaha mencari lebih dalam apa artinya menjadi Kristen ini. Dan Yesus sudah mengatakan itu. Apa artinya Kristen? Orang yang mengikuti Kristus. Dan dia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, berarti orang-orang Kristen itu, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kalau kita pikir-pikir, penyangkalan diri macam apa yang pernah kita buat? Ini pertanyaan pendalaman, bukan penghakiman. Dalam arti pertanyaan ini tetap penting diingatkan hari demi hari bagi semua orang. Memikul salibnya setiap hari itu juga sebuah keharusan bagi orang yang mengikuti Yesus. Memikul salib. Ternyata kita punya salib yang harus dipikul. Nah, ada yang memilih meninggalkan salib itu. Meninggalkan kesulitan yang memang harus dihadapi dalam menghidupi yang benar dan baik dalam hidup ini. Ada yang harus dihadapi, yang harus dipikul untuk mengikut Yesus. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Sama-sama kehilangan nyawa. Tetapi kalau motifnya adalah karena Yesus, ia akan mendapatkan keselamatan. Menarik kemarin itu tentang nasihat Yesus soal bersedekah, berpuasa, dan berdoa. Ia menekankan pentingnya itu dilakukan di tempat tersembunyi. Dan pentingnya dihindarkan dari motivasi supaya dilihat orang.
mau menekankan keintiman dengan Yesus, keintiman dengan Allah. Dan keintiman itu pula lah kiranya yang mendasari hidup orang juga dalam bacaan yang disampaikan hari ini. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, mengapa sampai bersedia kehilangan nyawa karena Yesus? Karena keintiman, kesatuan dengan Yesus. Apa yang Yesus katakan ini sangat ideal. Dan kita butuh pernyataan-pernyataan yang ideal semacam ini sebagai panduan hidup. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan ideal. Karena kita akan menilai orang yang menyampaikannya. Kamu juga tidak sanggup melakukannya. Yang kamu katakan itu utopis, tidak mungkin dilakukan. Tetapi Yesus memiliki integritas untuk menyampaikan kata-kata ini. Sebab ia sendiri sudah merintis jalan itu. Apa itu? Menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan menunjukkan jalan untuk diikuti. Kita bersyukur mengenal Yesus. Letak rasa bersyukurnya ada pada kenyataan bahwa kita menemukan sosok ideal untuk diikuti. Bahkan melampaui ide kita. Ideal sesuai dengan dunia ide kita. Bahkan melampaui dunia ide kita. Nah, dan syukur kita senantiasa diingatkan tentang ini. Misalnya dalam kebingungan kita mencari apa sebenarnya hidup bahagia itu, Yesus datang membawa kata-kata ini. Kalau ada penyangkalan diri, ada keinginan memikul salib hari demi hari, ada kebahagiaan, ada keselamatan. Semoga kita dimampukan dalam kelemahan kita, dan dalam keadaan semacam ini, sadar akan kelemahan, kita ingat pesan Bapak Paus hari ini. Ingatlah berdoa, memohon bantuan Roh Kudus yang menggerakkan hatimu untuk tetap terarah pada yang benar, kepada Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.